Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran, Madinah yang artinya kota diulang sebanyak 14 kali. Sedangkan kata Madain, berbagai kota, jamak dari kata Madinah, sebanyak 3 kali dalam Al-Quran. Sesuatu yang negatif di suatu kota, Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan hal-hal yang negatif di berbagai kota. Di antaranya Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 101, "Wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq." Dan dari sebagian warga kota, yakni kota Madinah, mereka terbalik dari kebaikan. Mereka selalu melakukan tindakan-tindakan yang terdorong dari sifat kemunafikan atau hipokrit. Jadi di antara penyakit kota adalah kemunafikan. Banyak orang munafik di kota. Kemudian yang kedua adalah kota banyak dihuni juga orang yang melakukan persekongkolan, konspirasi untuk melakukan suatu kerusakan di negeri itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat An-Naml ayat 48. Wa kana fil madinati tis'atu rahdin yufsiduna fil ardi. Dan ada di kota Samud, yakni kota Hijr seperti dalam kitab Atlasul Quran, tis'atu rahdin, 9 manusia yang melakukan persekongkolan, konspirasi, yufsiduna fil ardi, merusak pada bumi kota itu. Az-Zamakhsyari, seorang penafsir dia dengan teolog Mu'tazilah. Kami ahli sunnah wal jamaah, kami baca di kitabnya Zamakhsyari, tetapi ini bukan masalah teologi, bukan masalah akidah. Ketika menafsirkan ayat 48 surat An-Naml dalam tafsir Al-Kasyaf jilid 3 halaman 151. Beliau menafsirkan tis'atu rahdin ialah tis'atu anfus, 9 manusia, bukan 9 golongan. Kemudian 9 manusia ini bukan dari kalangan awam, tapi kalangan orang terhormat.
kalangan dari pejabat mereka. Di halaman 152 Tafsir Al-Kasyaf jilid 3, As-Samasyari mengatakan wa kanu min abna'i asyrafihim. Mereka ini dari kalangan bangsawan. Mereka ini dari kalangan orang mulia. Mereka ini dari kalangan orang terhormat. Bisa pejabat, bisa penguasa. Melakukan tindakan-tindakan yang merugikan negeri itu, merugikan kota itu, merugikan negara itu. Wa kana fil madinati tis'atu rahdin yufsiduna fil ardi wa la yuslikhun, dan tidak melakukan maslahah untuk negeri itu, untuk kota itu. Yang ketiga, kota ialah pusat orang penyebar berita hoax. Al-Quran berbicara tentang kota. Di surat Al-Ahzab ayat 60, wal murjifuna fil madinati, dan orang-orang yang menyebarkan berita yang menghebohkan, berita yang mengguncang, berita yang hoax yang mengguncang di negeri itu untuk suatu tujuan politik tertentu. Wal murjifuna fil madinati, dan mereka yang menyebarkan berita hoax yang mengguncang negeri itu, fil madinati, di kota itu. Nah, jadi kota digambarkan negatifnya oleh Al-Quran. Meskipun kota yang berhasil ditata oleh Rasulullah SAW, kota Madinah menjadi pusat Islam, itu adalah kota yang penuh dengan uswatun hasanah pada zaman Rasulullah SAW. Al-Farabi di dalam kitabnya Al-Madinatul Fadilah, makna di kamus, salah satu kamus Al-Madinatul Fadilah itu diberikan arti kota impian, kota yang istimewa, kota impian, Al-Madinatul Fadilah. Al-Farabi, seorang filosof, menggambarkan di dalam kitab Al-Madinatul Fadilah dengan syarahnya, disyarah oleh Dr. Ali Abdul Wahid Wafi di halaman 80 sampai 81. Di antara kota yang tidak menjadi kota impian, negeri yang tidak menjadi negeri impian, Al-Farabi mengatakan adalah kota yang disebut dengan kota Al-Khissah wa Syikwah, Madinatul Khissah wa Syikwah, kota yang hina dan kota yang sengsara, negeri yang hina, negeri yang sengsara. Di sana digambarkan oleh Al-Farabi allati qasdu ahliha at-tamattu'u bil lazzah. Penduduknya, masyarakatnya hedonisme, bersenang-senang, minal ma'kul, makanan, wal masyrub, minuman, wal mankuh, seks, perkawinan, seks. Dan mereka ini wabil jumlah al-lazzah, negeri itu hanya euforia dalam kenikmatan yang indrawi, al-lazzah minal mahsus wal mutakhayyal, dan kenikmatan-kenikmatan yang khayalan. Wa isarul hazli, dan sendoguro, lawakan, wal laibi, dan permainan, hiburan-hiburan. Ini negeri yang khissah wa syikwah, hina dan sengsara. Yang kedua, kota yang digambarkan negatif oleh Al-Farabi
adalah Madinatul Karamah. Madinatul Karamah ialah allati qasdu ahliha ayyata'awanu, tujuan penduduknya ialah, masyarakatnya ialah bantu-membantu, ala ayyasiru mukramin, supaya terhormat, mamduhin, dipuji, disanjung, mazkurin, disebut-sebut, masyhurin, popularitas, bainal umam, di tengah-tengah bangsa yang lain, hanya ingin sanjungan, diagung-agungkan di bangsa yang lain. Maka ini kota hanya memikirkan pembangunan infrastruktur, yang kadang-kadang infrastruktur itu manfaat. Itu baik dibangun kalau manfaat. Tapi kadang-kadang pembangunan yang hanya untuk kemegahan negara, kebanggaan negara supaya dipuji, diagungkan, dikagumi oleh negara-negara lain, masyhurin bainal umam, populer di antara bangsa-bangsa yang lain. Ciri negeri ini, ciri kota ini, banyak membangun, banyak proyek tanpa memperhatikan kesejahteraan warganya. Ini namanya Madinatul Karamah. Kemudian ada satu kitab tentang kalau terjadi kota-kota negatif versi Al-Quran dan kota-kota negatif yang digambarkan oleh Al-Farabi, maka saya gambarkan lagi. Memimpin suatu kota, memimpin suatu negeri, harus waspada dengan adanya kelompok-kelompok atau konspirasi asing atau di dalam negeri sendiri terkait dengan apa yang diisyaratkan oleh Al-Quran. Mereka merusak, mereka hipokrit, mereka menyebarkan hoax. Bahkan ada satu kitab berjudul Tajul A'ras, manakib biografinya Habib Al-Kutub Saleh Ibn Abdillah Al-Attas. Nama kitabnya Tajul A'ras. Karya Sayyid Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas. Di jilid 2. Halaman 656 657. Negara Yaman itu pernah dimasuki oleh diplomat yang notabene itu non-muslim, diplomat urusan politik di negara Mesir dari Eropa. Dia masuk ke negara Yaman, pura-pura beragama Islam, dan dia punya pengetahuan kedokteran. Begitu masuk ke negara Yaman, diplomat ini dari Eropa yang bertugas di urusan politik di negara Mesir, pura-pura Islam, masuk ke negara Yaman, melakukan bakti sosial pengobatan gratis. Tujuannya adalah memata-matai tokoh-tokoh Islam yang ada di negara Yaman untuk menyelidiki bagaimana umat Islam di sana, bagaimana politik Islam di sana, bagaimana strateginya nanti menghadapi kekuatan Islam di sana. Nah, begitu masuk, sempat bertemu dengan seorang ulama dari Baswedan, namanya Abdullah Baswedan. Bertemu dan bahkan Syekh Abdullah Baswedan dari negara Yaman sempat mengutus putranya Muhammad ibn Abdillah Baswedan
untuk menemani orang Eropa ini. Tapi diyakini oleh masyarakat yang belum tahu, ini seorang Muslim, ini seorang dokter. Begitu ditemani oleh Muhammad bin Abdullah Baswadan, putra dari ulama besar Yaman Abdullah Baswadan. Lalu sampailah di satu tempat, di satu daerah di negara Yaman namanya Soif, di mana mereka diplomat Eropa itu yang pastinya bukan Muslim, dan Muhammad bin Abdullah Baswadan serta ditemani oleh satu lagi Sayyid Abdullah ibn Hadun ibn Hud al-Attas. 3 orang ini bersama-sama sowan kepada tokoh yang ada dalam biografi ini, yaitu Habib Soleh bin Abdullah al-Attas. 3 orang itu sowan. Satu diplomat Eropa yang pura-pura masuk Yaman beragama Islam. Yang kedua Muhammad bin Abdullah Baswadan, putra dari Syekh Abdullah Baswadan. Yang ketiga adalah Habib Abdullah bin Hadun bin Hud al-Attas. Begitu sowan ke Habib Soleh bin Abdullah al-Attas, begitu sowan, Habib Soleh mengatakan, rihu kufrin, ada aroma kekufuran ini. Ini tamu-tamu yang datang 3 orang ini, mendadak Habib Soleh bin Abdullah al-Attas mengatakan, rihu kufrin, rihu kufrin, rihu kufrin. Aroma kafir, aroma kekufuran, aroma kekufuran, sampai 3 kali. Ternyata digeledah akhirnya. Habib Soleh bin Abdullah al-Attas memerintahkan untuk menggeledah bawaan dari diplomat Eropa ini. Begitu digeledah, ternyata di situ ditemukan nama-nama tokoh-tokoh yang mereka selidiki dan nama-nama orang-orang kuat yang mereka selidiki, khususnya di negara Islam. Dan foto-foto tokoh-tokoh sudah dibawa oleh diplomat Eropa tadi. Jadi nama-nama tokoh, kemudian tempatnya, lokasinya di mana, ada semua. Ini karomahnya Habib Soleh bin Abdullah al-Attas. Akhirnya digeledah dan akhirnya ditetapkan ini bukan Muslim. Tapi Habib Soleh bin Abdullah bin al-Attas memerintahkan supaya diplomat ini dikembalikan pada tempat aslinya. Bukan dikembalikan ke Eropa, karena ini diplomat Mesir, dikembalikan ke Mesir. Perintah Habib Soleh bin Abdullah al-Attas. Jadi negara Madinah yang banyak berita penyebar hoax, banyak yang melakukan perusakan, banyak kemunafikan, harus hati-hati dengan mata-mata mereka. Mereka orang komunis bisa tampil sebagai Muslim. Mereka orang Yahudi juga bisa tampil sebagai orang Muslim. Maka harus waspada. Apalagi tujuan mereka memata-matai umat Islam juga akan mengaco negara Islam atau negara yang berpenduduk mayoritas Muslim. Ini isyarat dalam kitab Tajul Arus. Kemudian, negara atau kota yang digambarkan tadi dalam Al-Quran, digambarkan negatifnya, juga digambarkan oleh Al-Farabi. Perlu diketahui bahwa negara yang harus hati-hati itu adalah terhadap komunisme Cina di antaranya. Saya baca dalam kota, negeri, negara harus hati-hati dengan komunisme Cina
ada kitab namanya Kifah Turkistan. Kifahu Turkistan. Diddul Istimar Ar-Rusi. Perlawanan Turkistan terhadap imperialis Rusia. Karya Muhammad Asad Shihab. Di halaman 35-37. Pada tahun 1949, komunis Cina menduduki biladan min biladil muslimin. Ikhtallatis Shin asyuyu'iyah. Menduduki kekuatan Cina komunis. Ya, biquwwatil hadid wan nar, dengan kekuatan besi dan api. Biladan min biladil muslimin, negeri-negeri Islam, terutama di Asia Tengah. Maka di sini dijelaskan fasta'badat sya'ba Turkistan. Komunis Cina memperbudak bangsa Turkistan al-Muslim, Turkistan yang Muslim, syarras ti'badin, dengan keburukan memperbudak. Wastaulat ala khairatihi, dan menguasai sumber-sumber kekayaan Turkistan, sumber-sumber pendapatan Turkistan, khairat, sumber pendapatan, wasarawatihi, dan sumber-sumber kekayaan Turkistan dikuasai oleh komunis Cina bimusa'adatir Rus, dengan bantuan Rusia, alladina amaddusin, yang telah membantu Cina, bisilah, dengan persenjataan, wal atad, dan peralatan perang. Jadi jelas, maka negeri bisa kacau, bisa rusak. Ada sekelompok, apalagi ada kelompok yang melakukan konspirasi dari warga negara sendiri, dari orang di dalam negeri sendiri, melakukan persekongkolan dengan orang asing untuk menjajah negaranya sendiri. Ini juga harus hati-hati. Dijelaskan oleh Muhammad Asad Shihab tentang penjajahan komunis Cina terhadap negara-negara Islam. Kemudian ada satu buku namanya Politik Ekonomi Islam. Buku dalam bahasa Indonesia, Politik Ekonomi Islam. Judul aslinya dalam bahasa Arab, As-Siyasatul Iqtisadiyatu Al-Musla, karya Abdurrahman Al-Maliki. Saya baca dalam terjemahannya, Politik Ekonomi Islam, halaman 209, 210. Ada bab begini. Ini supaya negeri kita, kota kita, negara kita tidak mengalami menjadi negara yang Madinatul Khissah wasyikwah, negeri yang hina dan sengsara, atau Madinatul Karameh, negeri yang hanya ingin dimuliakan oleh bangsa-bangsa dengan pembangunan fisik, dengan mengandalkan hutang untuk pembangunan fisik supaya punya proyek-proyek besar dan dikagumi oleh negara-negara lain tanpa memperhatikan kesejahteraan dan kebahagiaan bangsanya sendiri. Ada satu bab di sini yang berjudul Bahaya Utang Luar Negeri. Di sini dijelaskan Mesir pada zaman pemerintahan Al-Khudaifi
banyak hutang. Proyek-proyek banyak dengan hutang. Maka akhirnya konsekuensinya ialah pengawasan keuangan Mesir ditangani dua orang. Satu orang Inggris, yang satu orang Prancis. Itu sistem keuangan Mesir karena banyaknya hutang. Kenapa banyak hutang? Karena banyak proyek-proyek yang tidak berguna yang diisarahkan oleh Al-Farabi Madinatul Karamah, yaitu hanya ingin terhormat, dibanggakan di negara-negara lain tanpa memperhatikan asas kesejahteraan bangsa dan warga negara. Akhirnya Inggris berhasil menjajah Mesir akibat hutang. Disebutkan di sini negara-negara barat tidak mungkin membentangkan hegemoninya atas negara Utsmaniyah pada akhir masa kekuasaannya, melainkan dengan jalan hutang. Jadi negara-negara barat menguasai daulat Utsmaniyah, di antara faktornya adalah banyak hutang. Tunisia dijajah oleh Prancis karena hutang. Inilah bahayanya kalau tidak memakai cara-cara bagaimana cara-cara Islam. Inilah bahayanya hutang luar negeri, akhirnya mengancam eksistensi negara, mengancam kedaulatan negara. Al-Farabi menjelaskan tentang bagaimana kota impian, Al-Madinatul Fadilah, negeri impian, negara impian. Di dalam kitabnya Al-Madinatul Fadilah, Al-Farabi dengan syarahnya oleh Dr. Ali Abdul Wahid Wafi, di halaman 40 saya baca, kota impian ialah fal madinatu allati yuqsadu bil ijtima'i fiha at-ta'awun, kota yang bermasyarakatnya yang ada di kota itu bertujuan bantu membantu, gotong royong, al-asya, untuk meraih sesuatu yang diraih, allati tunailu bihas sa'adah, yang dengan meraih sesuatu itu akan mendapatkan kebahagiaan fil hakikah, yang sejati. Itulah kota impian. Itulah negeri impian. Wal ijtima', bermasyarakat, alladhi bihi yata'awanu ala nailis sa'adah, bermasyarakat yang bergotong royong untuk memperoleh kebahagiaan. Wal ijtima'ul fadil, itulah bermasyarakat yang impian. Wal ummah allati tata'awanu mudunuha kulluha ala ma tunalu bihi sa'adah hiyal ummatul fadilah. Umat yang kota-kotanya, negeri-negerinya, wilayah-wilayahnya semua mengarah pada kebahagiaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana untuk mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan bangsa itu? Umat yang kota-kotanya itu, wilayah-wilayahnya bantu-membantu untuk mendapatkan kebahagiaan, hiyal ummatul fadilah, itulah umat impian. Itu menurut Al-Farabi teori globalnya. Ini teori yang sangat global. Kemudian Al-Mawardi, penulis kitab, pengarang kitab
Adabud Dunya Waddin di halaman 235. Bangsa, warga kota, warga negeri, warga negara apabila berfalsafah Al-Madinatul Fadilah, yaitu kota impian, dengan menitik beratkan bagaimana kebahagiaan, kesejahteraan bangsa, warga negara, dan umat di situ negara, maka Rasulullah SAW mengisyaratkan ialah warga negaranya itu bisa berekspresi dari cita-cita mereka, bisa mewujudkan dari cita-cita mereka, bisa mengagendakan cita-cita mereka dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Adabud Dunya Waddin karya Al-Mawardi halaman 235, Rasulullah SAW bersabda, al-amalu rahmatun minallahi li ummati. Angan-angan, program, cita-cita ialah rahmat dari Allah yang diberikan kepada umatku. Walaulahu, apabila tidak ada angan-angan, apabila tidak ada program, apabila tidak punya cita-cita, maka umat ini ma ghorosa gharisun syajaran, tidak ada satupun dari mereka orang yang menanam pohon. Wala ardu'at ummun waladan, dan tidak ada satu dari mereka seorang ibu yang menyusui anaknya. Karena ibu ini berangan-angan supaya anaknya ini diberikan kelangsungan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangsa ini menanam pohon karena berangan-angan untuk anak cucu mereka, membangun untuk kesejahteraan hari ini, besok, dan kemudian hari dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis di dalam kitab Adabud Dunya Waddin, juga dikutip oleh Khatib Al-Baghdadi, murid dari Imam Al-Mawardi, dalam kitabnya Tarikh Baghdad. Tarikh Baghdad di jilid 2, Tarikh Baghdad di kitab Tarikh Baghdad jilid 2 karya Khatib Al-Baghdadi, murid dari Imam Al-Mawardi, bahwa hadis tadi diriwayatkan oleh Anas ibn Malik. Karena dalam kitab Adabud Dunya Waddin tidak disebutkan sahabat yang merawikan, maka ada di sini lengkap sanadnya, yaitu dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW, yaitu hadis yang dikemukakan oleh Al-Mawardi dalam kitabnya Adabud Dunya Waddin. Cuma ada perbedaan redaksi sedikit. Kalau di dalam kitab Tarikh Baghdad, redaksinya adalah innamal amalu rahmatun minallahi li ummati. Sesungguhnya angan-angan, cita-cita, harapan, rencana, program adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatku. Laulal amalu, umpama tidak ada angan-angan, tidak ada cita-cita, tidak ada program, tidak ada harapan, ma ardu'at ummun waladan, maka ibu tidak menyusui anaknya, maka ibu tidak menyusui anaknya. Wala ghorosa ghorisun syajaran, maka orang tidak, maka dan tidak ada satupun orang yang menanam pohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.